Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah mushola syariah, menginjak pada acara selanjutnya, yaitu tausiah agama atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Jamaluddin Aziz LC. Kepada Kiai Haji Jamaluddin LC kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diolesin mentega. Terima kasih, emang dari dulu saya cakep. Belinya di cabang Bungin. Yang jawab salam saya doain masuk sorga. Yang gak jawab salam saya doain masuk angin. Jamaah sini calon penghuni sorga semua. Ada yang mau duluan? Kali yang di belakang mau duluan, Mak. Kali yang di depan atau yang di belakang saya, para guru. Tapi mudah-mudahan insya Allah calon penghuni surga semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa ayunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarraz zalimin. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama akhinal kiram wal muhtaram Kiai Haji Zaidan Fikri SSMAG. Kita doakan guru kita senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan belum lama pulang haji diberikan oleh Allah haji yang mabrur, juga dzamban maghfur. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan mudah-mudahan ditambah bininya. Ada enggak bininya? Biar denger doang saya mah. Juga yang sama kita muliakan guru kita akhinal kiram wal muhtaram Kiai Haji Lutfi Mutawali SAG. Pun kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur, bahagia senantiasa diberikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, baik berkah harta dan rezekinya, berkah ilmunya, selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga para guru
Bapak Kiai Haji Muhammad Nahrawi, juga Ustadz sahabat saya musannif Hafidz SPDI, juga Al-Habib Al-Mahbub, Al-Habib Nabil bin Luqman Al-Attas, juga Al-Ustadz Dirian Nur Rofi. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya dalam keadaan takwa dan taat kepada Allah, selamat bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga tidak ketinggalan pula ketua DKM Musalla Asy-Syar'iyah, Asy-Syariah, ya salah baca berarti saya ya, Bu. Bapak Eko Novianto, kita doakan pada DKM-nya panjang umur, sehat selalu, terus didukung dalam segala halnya, baik dalam pembangunan fisik atau pembangunan materi dan lain sebagainya. Kita doakan ketua DKM biar istiqamah, terus berjuang di jalan Allah dan bahagia selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati juga Bapak Ketua RT 01, ada BRT-nya. Bapak RT 02 ada, RT 03 saya absen, dah biarin. RT 04 RW-nya, Pak RW-nya, Bapak RW namanya Bapak Sodikin. Kita doakan Bapak RW dan RT-nya semua perangkat beserta istrinya, kita doakan sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan bisa mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal, bahagia selalu dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga tim hadroh dari TCC, mudah-mudahan tim hadroh yang belum punya pacar, yang masih jomblo biar laku, yang belum punya pasangan hidup biar dapat jodoh, yang belum kerja mudah-mudahan Allah kasih kerja. Ibu-ibu semua yang hadir, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, saya doain biar sehat selalu, panjang umur, selamat bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat aja udah 10 menit Pak ya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa kepada Allah. Ini malam saya berasa girang, bahagia, senang sekali bisa ketemu sama jamaah Musalla Asy-Syariah. Mudah-mudahan pertemuan saya bukan yang terakhir, Bu. Mudah-mudahan datangnya saya di majelis ini menambahkan wasilah, disebabkannya umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan wasilah kita di majelis ini Allah berkahi kita, Allah berikan kampung kita keberkahan. Mudah-mudahan yang hadir ini malam segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa-doa kita dan hajat-hajat kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyisihkan rezekinya buat anak yatim, Allah ganti berlipat ganda. Yang menyisihkan rezekinya untuk acara santunan pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah ganti berlipat ganda, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, tak lupa kita sebagai umat Nabi teruslah kita berselawat kepadanya dengan lantunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan yang hadir ini malam semuanya masuk surga ya rabbal alamin. Bu, pengen masuk surga? Bu, pengen masuk surga? Ini kayak jawabannya kurang kompak banget dah. Saya mah ada berapa sih di luar? Ada nggak 1000? Ada ya? 1000 ada yang hadir. Pengen masuk surga? Bapak-bapak semua yang ada di dalam mushola pengen masuk surga? Yang di luar yang dengerin suara saya walaupun nggak melihat saya pengen masuk surga, Pak RT, Pak RW. Tapi ada nggak yang mau duluan? Ada nggak yang mau duluan? Kagak ada yang mau. Padahal Bu, hidup di dunia adalah ujian dan cobaan. Sepanjang kita hidup di dunia, sepanjang nyawa masih ada dalam raga, maka sepanjang itu pula pun kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir
Jadi Pak RT bukan ujian. Jadi RW apalagi jadi warga dan masyarakat ujian. Saya mau nanya, Bapak RW dosanya banyak nggak Pak RW? Mana sih RW ya? Duh. Pak RW dosanya banyak nggak Bu? Pak RT dosanya banyak nggak Pak RT? Yakin RW banyak dosa, RT banyak? Yang lebih banyak dosa warga. Kenapa emang ngomongin RW sama RT mulu tiap hari? Ada orangnya hadir yang ngomongin RT, yang ngomongin RT. Pakai kerudung apa? Ujian dari Allah. Kalau berpikir kita masalah surga, tak ada satupun amal yang bisa menebus surga. Nih malam kita datang di majelis ini adalah cara Allah menunjukkan kita ini jalan menuju surga. Kenapa? Karena kita menyantunin anak yatim. Kata siapa? Kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa ana wa kafil yatim. Hakadha. Saya yang akan menanggung anak yatim fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begini Bu, begini. Antara dua jari yang tidak ada namanya renggang, tidak ada namanya sekat. Maka ketika ibu bapak menyisihkan rezekinya untuk anak yatim, maka ketika itu juga sama ibu jalan menuju surga. Alhamdulillah. Tuh. Makanya jangan pelit Bang, hidup mah. Rezeki kira-kira di kita apa banyak, Bu? Bu, ibu masih punya suami. Alhamdulillah. Berarti kalau ibu nggak punya suami, anak ibu jadi begitu ya. Maaf kata Bu tetangga saya itu, Lebaran Idul Fitri Bang, Lebaran Idul Fitri bayangin, habis salaman muter nungguin saya kagak pulang-pulang karena saya waktu itu khutbahnya di Setia Mekar. Rada lumayan jauh, tuh jamaah udah kumpul di belakang rumah saya. Habis makan bakso bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, Bu, Lebaran Idul Fitri. Pulang ke Indramayu. Nyampe Indramayu Bu, dilalahnya meninggal. Anaknya 4. Tuh, Masya Allah, kecil-kecil, yang paling kecil 1,5 tahun. Yang paling gede kelas 11 SMK, yang kedua baru masuk kelas 7, yang ketiga baru masuk TK, yang terakhir 4. Itu bocah di rumah ngajinya sama saya. Kalau boleh minta jangan lebaran ngapa ya? Bu, orang meninggal jangan lebaran, lagi senang, lagi bahagia, lagi girang, lagi gembira. Tapi Allah mengizinkan ketika Allah berkehendak. Tak ada melihat kapan waktunya, dimanapun dalam kondisi apapun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita pasti akan menghadap Allah. Saya nggak tahu, ibu duluan. Saya nggak tahu, saya belakangan juga nggak tahu. Emang ada yang tahu Bu? Ada yang tahu? Tuh Bu, sekarang yatim tuh 4. Ya Allah, maaf, alhamdulillah yang kelas 6 saya masukin ke Yapina pesantren kayak Jasman. Anak yang TK saya masukin TK di tempat saya ngajar di situ. Di yayasan. Alhamdulillah saya urusin tuh yatim. Maka apa? Gambaran bagi siapa saja yang mengurus anak yatim, jangan santunan setahun sekali. Sebab apa? Anak yatim makannya bukan hari 10 Muharram. Betul? Makanya tiap, apalagi tenang katanya gua santunin, bukan hanya anaknya, semak-maknya disantunin. Apalagi emaknya yang masih muda, paling cakep. Iya Pak, emaknya masih muda, masih bahe, masih mon. Tuh tenang katanya, lu jangan diem-diem dah, gua santunin anaknya sama emak. Ini kadang-kadang panitia jangan pilih-pilih ya. Ini pilih-pilih katanya, kalau emak cakep rada gedean, kalau emaknya kurang cakep dikitan. Bukan itu, maka anak yatim adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surganya Allah. Kenapa? Karena anak yatim adalah anak yang istimewa. Maka Pak, jikalau kita punya rezeki, jangan pelit-pelit sama anak yatim. Bukankah kita sering mendengarkan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ibu hafal, Bu? Serlingkan baca itu. Benar enggak? Jangan sekali-kali kita bahwasanya anak yatim adalah titipan dari Allah, sehingga kita sebagai hamba Allah yang punya keluangan dan kelapangan rezeki, maka kita berbagi terhadap anak yatim, maka itulah jalan menuju surga. Maka Bu, tidak ada amalan yang paling istimewa, karena kita pasti punya dosa, pasti punya dosa. Dosa kita banyak apa dikit, Bu? Bu, dosa kita banyak apa dikit? Dosa sama siapa kira-kira, Bu, yang paling banyak? Bu, siapa mau nanya? Bu, dosa ibu yang paling banyak sama siapa? Ngaku tuh, Pak. Ngaku. Manusia tak ada satupun yang nggak punya dosa, karena kita bukan nabi, bukan rasul, apalagi malaikat. Yang malaikat tidak pernah maksiat, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kiamat dia tidak akan pernah maksiat. Kenapa? Karena malaikat tidak dihiasi oleh Allah nafsu. Beda sama kita. Kita Pak, ada sisi malaikat sifat kita, kadang ada di sisi iblis dan syaitan. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Cuman sebaik-baik bentuk manusia, kenapa manusia bisa mulia? Jikalau manusia akal dan nafsunya, jangan sampai nafsunya lebih dominan di antara akal sehatnya. Kenapa? Karena manusia adalah sebaik-baik bentuk, tapi bentuk manusia karena akalnya adalah lebih dominan, dan imannya untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf Pak, manusia zaman sekarang ada akalnya tapi tidak pernah berpikir. Dia punya fisik yang sehat tapi tidak pernah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia taat kepada Allah dan beriman kepada Allah, dia jadi sempurna jikalau taat dan sehatnya untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika manusia sudah lepas jasadnya, rohnya dari jasadnya, tsumma radadnahu asfala safili, kemudian aku kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Bu, masuknya kemana, Bu? Kita nanti mati apa mati, Bu? Pak, mohon maaf, nanti kita mati apa mati? Pengen kita hidup selamanya di dunia? Pengen nggak? Sampai kapan pengennya, Bu? Sampai kapan? Ini diem-diem baik. Lapar apa lapar? Udah tutup dengan doa dah. Yuk kita makan bareng-bareng. Ada yang makan ya? Ada makan ya? Aromanya kayaknya kelaparan apa kurang makan? Ya Allah, kalau ditanya diem-diem baik saya ya Allah, tadi bagaimana tadi? Sampai kapan kita tak ada satupun hamba Allah yang tahu jikalau maaf kata malam ini kita dapat kisi-kisi dari malaikat Israel. Mau dapat kisi-kisi dari malaikat Israel, Bu? Pok, lu besok mati. Besok kira-kira malam ini ngapain, Bu? Emang persiapannya bawa apa, Bu? Saya bingung siap-siap. Emang bawa koper ke sono? Kira-kira bawa apa? Misal kata malaikat Israel sudah ngasih tahu WA, Pok, besok jam 7 mati. Kira-kira malam kita bisa tidur nggak, Bu? Ya Allah, besok mau mati. Besok jam 7. Pak, kira-kira kalau ada kisi-kisi begitu besok meninggal gimana Pak kita? Bisa tidur nggak? Bu, urusan meninggal nggak ada satupun hamba Allah yang tahu. Malaikat Israel tidak akan pernah salah alamat, karena malaikat Israel bukan kurir. Bu, pernah nggak kurir salah alamat ngirim paketan sama kita? Malaikat Israel nggak bakal salah alamat. Kenapa? Malaikat Israel bukan manusia. Beda sama kita, gue kedek sama lu, gue cabut nyawanya. Kenapa? Karena saya nggak suka sama kamu. Malaikat Israel nggak begitu, bukan nggak suka dan tidak suka, karena malaikat Israel ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seseorang. Makanya ayo, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup,
Apa kata Allah teruskan ayat berikutnya? Illalladzina amanu. Lah diem baik. Tadi kan surat At-Tin, suruh nerusin yuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala sa illalladzina wa 'amilus falahum ghairu mamnun. Ini bu, kita semua pasti masuk ke alam kubur. Ukuran kita sama 2x1, kagak dikubur di TPU atau di Sandiago Hill, kagak ada bedanya, sama masuk ke alam kubur. Jikalau ada orang misal kata dikuburkan di Sandiago Hill di Karawang atau di Al Azhar yang petakannya MM-an, terus dijamin masuk surga, paling enak koruptor. Gak usah ibadat bang, gak usah, yang penting lu beli kaplingan di Sandiago Hill atau di Al Azhar dijamin masuk surga. Apa ada yang ngejamin? Ada yang ngejamin? Abang dikuburin di TPU Mangunjaya 2x1 dijamin masuk neraka, ada yang bisa ngejamin? Gak ada. Maka ingat bu, apapun kita pasti punya salah dan dosa, pasti. Maka ingat, jikalau kita punya salah dan dosa, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak maka ayo minta ampun sama Allah. Maka ketika kita minta ampun sama Allah, istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah engkau kepada Allah karena sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun. Maka Allah akan menyiapkan surga yang lebih luasnya langit dan bumi, disiapkan kepada hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bu tenang, surga nggak bakal ketuker jikalau kita terus beramal saleh, berbuat baik, saling berbagi, sedekah, jangan lupa. Maka sebagian kerusakan adalah fasyuhun syadidun, pelit yang kebangetan. Bu, orang pelit kuburannya emang begitu ya? Udah pernah nyoba? Pernah nyoba emang bu? Kok tahu gitu ya? Tapi yang hebatnya bu, orang pelit berteman sama orang pelit nggak suka. Orang pelit berteman sama orang pelit nggak akur. Coba dah ibu punya teman pelit, padahal dua-duanya sama-sama pelit, ngomongin jangan teman sama dia. Emang kenapa po? Dia mah pelit padahal dia sendiri sama yang ono. Jangan berteman sama dia. Emang kenapa? Dia mah pelit padahal sama-sama orang pelit. Jangankan banda dunia dipinta, dosanya dipinta kagak boleh. Saking ada orang sini yang begitu. Ada orang sini yang begitu. Ada nggak? Pengen tahu mukanya kayak apa? Orang pelit. Jangan temenin deh, Pok. Mak, Nek, jangan temenin orang pelit, Mak. Orang pelit itu apa? Fasyuhud syadidun. Kehancuran daripada orang di dunia ini adalah orang yang pelitnya kebangetan. Maka ingat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ketika roh lepas dari jasad kita, maka itulah penyesalan yang tiada gunanya. Cuman kita sendiri belum ngerasain. Bu, bagaimana kita rasanya Allah mencabut nyawa kita, malaikat Israel diutus, fulan bin fulan, nih hari tuh datengin perumahan apa ini? Geria Syariah tuh nomor 7 RT 02. Itu malaikat Israel, bu, kagak bakalan salah alamat. Nggak bakalan, Pak. Nggak bakalan. Ada orang yang di situ. RT 02 nomor 7. Jangan-jangan ada dah orangnya. Pulang-pulang langsung ya dah gua mati dah gua. Ya Allah. Malaikat Israel gak bakal salah alamat. Sudah waktunya, wayahnya. Jangan ngomong orang meninggal dadakan, karena orang meninggal dadakan bukan tahu bulat yang digoreng dadakan 2003. Benar gak? Orang yang meninggal sudah dituntut zaman kapan? Zaman kita masih dalam rahim ibu kita. Ketika
usia kandungan 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat fayangfuhu fihi ruh, kemudian tiupkan roh dalam rahim ibu kita, maka ditentukanlah saat itu usia kita kapan menghadap Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dan ajal kita. Kenapa? Karena kita sudah ditentukan sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita dari rahimnya. Maka Bu, maaf, manusia tidak akan pernah hidup selamanya di dunia. Selagi masih ada nyawa, selagi masih ada ini bulan-bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah ini bulan. Kenapa? Apalagi sudah kelewat Tasu'a dan Asyura, puasa yang setidak-tidaknya tanggal 9 dan tanggal 10. Tadi Kiai Zidan Fikri sudah menerangkan fadilah keistimewaan daripada 12 bulan di antara bulan yang dimuliakan adalah bulan Muharram. Maka saya mau jelasin, Kiai Zidan udah duluan. Maka ayo tutup kita dengan doa. Udah ya, kan Muharram Kiai Zidan udah nyelesai kan. Ya udah yuk tutup dengan doa. Ya cocok saya juga. Udah setengah jam nih, gak berasa. Ya guru, udah Pak, udah. Terus baik jam 1. Nah, hadirin rahimakumullah. Sekali lagi Bu, kita pasti akan menghadap Allah, betul? Bu, maka ingat kata dalam kitab Nasuhul Ibad, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke alam kubur tanpa bawa bekal, laksana menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Bu, kita menghadap Allah meninggal dunia, kira-kira bekal kita apa Bu? Bekal kita apa Bu? Bu, bekal kita apa? Rantang. Kali rantang gitu bawa bekal ya Bang. Mau kemana Pak? Mau tamasa, mau healing. Kemana? Ke alam kubur. Terus bawanya apa? Rantang. Jangan lupa tuh sama tiker digelar ntar di sono. Mau ngapain? Mau kongko sama malaikat mungkar nakir. Emang apa? Yang penting bawa HP sama kuota yang banyak. Jangan lupa power bank supaya apa? Selfie sama malaikat mungkar. Tar dulu malaikat. Man rebuka. Wolas malaikat. Gua mau selfie dulu. Iya ilah cekrek. Alhamdulillah hari ini ketemu malaikat mungkar nakir. Bikin status WA. Emang begitu di sono? Lah kagak Po. Ya ilah kalau begitu enak banget. Emang apa Po? Mau healing. You know healing Bu? Biasa healing Bu. Kira-kira kalau healingnya masuk alam kubur, kita sorangan wae. Kata orang Sunda mah, kata orang Jawa piyambaan mawon, kata orang Tamun dewekan. Kira-kira berani gak masuk alam kubur? Masuk sendirian. Dulu yang teman menyertai kita kemanapun kita pergi, berdua saja udah kayak lato-lato. Tahu lato-lato Bu? Kalau berdua berisiknya minta ampun, coba pisahin dia diem. No, ya. Di mana-mana ibu-ibu kalau udah berdua Bang, itu omongannya pertama ngomongin masalah anak sekolah, lama-lama ngomongin laki. Itu perempuan belah sono Bu. Belah sono underpass radang ngaloran dikit. Tuh, Masya Allah Bu. Kita semua pasti akan menghadap Allah. Masuk alam kubur nggak bawa bekal. Bekal kita nggak bawa apa-apa. Semuanya masuk alam kubur sama. Yang kita kena kain kafan. Ibu yang saat ini memakai kerudung warnanya, Masya Allah, hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru, luar biasa kan? Tuh, emang kalau meninggal dipakai? Bagenda. Jangankan kerudung udah lunas, kerudung masih kredit nggak bakal dipakai. Bener gak Bu? Ibu misal kata dalam dunianya seneng banget sama Doraemon, nggak mungkin kapan kita gambarnya Doraemon. Yang seneng namanya Tinky Winky, Teletubbies, kagak bakalan kita kain kafannya ada gambarnya. Semuanya sama, nggak kiai, nggak ustadz, nggak biasa orang, semuanya sama warnanya. Kain kafan warna apa Bu? Kagak ada warna pink biar unyu. Nggak bakalan. Lucu katanya. Emang apa? Warna pink biar malaikatnya ya unyu banget. Nggak mungkin. Sama masuk alam kubur kita sendirian, kita sendiri. Makanya kata Nabi, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk alam kubur tanpa bawa bekal, bekal kita kata Allah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah,
Berbekal kita semua. Sebaik-baik bekal adalah tambahnya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, takwa. Udah masuk alam kubur, ibarat kata Bu, kalau orang mau pulang kampung, nih pulang kampung, maaf Kiai Zidan, Lampung pulangnya. Kira-kira kalau ke Lampung naiknya naik apa kalau nyebrang dari Merak ke Bakahuni? Naik perahu. Perahunya gede apa kecil? Gede apa kecil? Kalau ada ombak angin kencang kira-kira nyebrang nggak? Apalagi ibu misal kata nyebrang ke Lampung kagak bawa apa-apa, bawanya getek, you know getek? Tahu getek Bang? Getek. Tahu ya Pak ya? Getek, tahu getek? Ya Allah Bu, itu yang terbuat dari bambu, udah gitu kagak bisa berenang. Berenang bisanya bukan gaya katak apalagi gaya kupu-kupu, berenang gaya batu. Pas ada ombak baru di pinggir pantai, ombak, kira-kira nyampe nggak? Nyampe Bu, kelelep. Kenapa? Orang model begini mau pulang ke Merak, Bakauhuni, nekat. Itu baru di dunia. Bayangin kita masuk ke alam kubur, kagak ada temen, kagak ada sahabat, kagak ada besti. Besti Pak, besti. Itu besti Bu, lagi di dunia kita hidup bareng kemana-mana berdua. Saya bilang kayak lato-lato tadi. Giliran dia meninggal duluan, katanya alhamdulillah teman gua satu yang pelit mati. Gua gedeg sama dia, padahal dia sendiri tuh orang pelit nggak suka berteman sama orang. Terusin pelit, terusin dah. Orang pelit kuburannya, coba dah kalau nggak percaya, duluan. Tuh masya Allah Bu. Orang nyebrang lautan ketika dari Merak ke Bakahuni harus perahu yang gede, ibarat kata kapal roro. Benar, semua masuk, mobil, motor, apa aja masuk. Itu baru kapal roro, apalagi kapalnya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan pada bulan Muharram. Itu kapalnya Nabi, tuh Muharram. Coba Bu, kita nyebrang lautan ke sono aja, ya Allah harus kapal yang gede biar semuanya selamat. Jangan sampai nyebrang lautan kita hanya menggunakan ban dalam dikompak dulu. Mau kemana Bang? Mau nyebrang kemana? Ke Lampung. Lah ngapain pakai bang? Lah saya punyanya ini doang katanya. Kagak ada. Lah orang namanya orang tenggelam, apa itu diraut tuh. Ya, bener nggak? Mal mayit fil qabri illa kal ghariqi al mughawwisi. Banyak orang yang meninggal di alam kubur minta pertolongan, laksana tenggelam pertolongan Bu. Hap, tolong. Cuma kita nggak tahu, nggak denger. Kita coba ibu lewat kuburan. Kalau ibu lewat kuburan ada ngomong, "Pok, tolongin gua, Pok, tolong." Kira-kira kita lari apa lari? Coba dah kalau kau percaya. Cuma kita nggak tahu Pak, orang yang dalam kuburan lagi minta tolong sama kita, minta tolong sama siapa? Kata yang kuburan sebelahnya, gedor-gedor kuburan sebelah, "Bang, tolongin gua, Bang. Bang, tolongin gua." Kata kuburan sebelah, "Gua lagi digini malaikat." "Sama gua juga." Ya. Bener nggak? Lah ketika ibu di dunia, saya bilang dari awal, hidup adalah ujian. Hidup adalah ketika engkau diuji di dunia, maka ketika tetangga ada yang membantu kita, saudara akan senantiasa membantu dan menolong kita. Tapi ketika uji di hadapan Allah di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, walas senang Ustaz. Emang kenapa? Gua udah hafal. Emang apa? Sebelum saya meninggal saya udah ngapalin, dapat kisi-kisi kata ustadznya. Bu, udah hafal belum pertanyaan malaikat mungkar nakir? Hafal. Kira-kira kalau dapat jawaban bisa nggak jawabnya? Udah hafal belum, Pak? Kata malaikat mungkar nakir dari dulu nggak pernah Bu berubah. Man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma ikhwanuka. Betul. Dari dulu nyampe kapanpun malaikat mungkar nakir pertanyaan nggak bakalan, lu punya omset berapa sehari? Pernah nggak malaikat mungkar nakir begitu? Nggak bakalan. Maka bukan mulut kita yang berbicara dan menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar nakir, tapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berpikir bahwasanya ketika kita hidup di dunia saat ini terlena dengan buayan-buayan jabatan, terlena dengan kedudukan, terlena dengan pangkat yang tinggi, terlena dengan apapun yang kita miliki saat ini. Mohon maaf, kelak ketika engkau terlena dengan urusan dunia, engkau tidak beriman kepada Allah, engkau tidak menyantuni anak yatim, engkau tidak perlu dengan fakir miskin. Jangan berharap di hari kelak
di hadapan Allah, engkau akan mendapatkan surganya. Maka yuk mumpung saat ini hadirin jamaah rahimakumullah, ini bulan-bulan yang terbaik, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berpuasa pada bulan Muharram tanggal 9 dan 10, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau saat ini seorang suami memberikan hadiah terhadap istrinya, Pak, udah ngasih ada belum nih? Nih Bu, ya saya mau nanya Bapak dulu ya Bu ya. Udah ngasih hadiah belum sama bini? Belum. Ini mumpung Muharram, jangan nunggu ulang tahun. Kadang-kadang ulang tahun boro-boro diajak healing, ya Bu. Boro-boro dibeliin kue tar ulang tahun. Di situ di atasnya ada obor. Lah kalau lilin mah kecil ya, obor Muharram tuh, tancap itu yang gede. Terus ngomong apa? Mabruk alfa mabruk, beruk alfa beruk. Ya Bu, jangan nunggu ketika ibu ulang tahun, maka ini bulan Muharram. Ketika keluarga, seorang suami memberikan kebahagiaan terhadap pasangannya, terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terutama istrinya. Ketika anak memberikan kebahagiaan hadiah terhadap orang tuanya, maka ini bulan Muharram. Maka insya Allah sepanjang tahun tidak akan kurang lepas dari namanya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini Bapak yang belum ngasih hadiah sama bini, besok bawa ke pasar Tambun. Bawa ke pasar Tambun. Suruh ngapain Bu? Markirin mobil. Bawa ke pasar Tambun. Tuh di pojokan sebelah sini yang tangga ada toko emas di atas, kanan dan kiri tuh. Betul nggak Bu? Kalau ibu sering pasar Tambun kan tangga sebelah kanan tuh ya, baru masuk kuciluk, Mas, Bang beliin emas. Bang beliin emas, bangsa 2 kilo mah. Ya, tuh bini masya Allah Pak girang. Saat itu gue langsung dipeluk, dicipiki, dipeluk, kagak ngeliat siapa bodo amat, yang penting gua seneng. Kenapa? Karena suamiku ayang beb beliin saya emas 2 kilo. Ada nggak orang sini begitu? Ada nggak orang sini begitu? Kali ada, amin Bu, amin. Amin, orang mah diaminin dulu ngapa? Ya ilah, itu juga kali-kali suaminya habis diracunin itu Bang, kalau kagak beliin emas gue bunuh lu Bang. Allahu Akbar. Makanya berikan kebahagiaan terhadap istri Pak. Tahu nggak Pak, kerjaan istri masya Allah Pak, kalau Bapak punya pembantu kagak cukup bayar pembantu ya Bu ya. Coba ibu dari melek mata, laki mah masih ngebangkong, masih ngorok, bini muda bangun duluan. Itu pagi-pagi udah nge-DJ. Tahu Bang DJ Pak? Cuci piring, ya nge-DJ pagi-pagi itu bini kita Pak, masya Allah. Sebenarnya Bu, cuci piring bukan tugas seorang istri. Cocok nggak Bu? Nyuci baju bukan tugas, masak bukan tugas. Bagian dah gede-gede gak masak, gede gak apa, bagian saya. Bentar lagi juga saya pulang. Ongkong berantem di rumah. Tuh, nyuci baju bukan tugas, istri nyebokin anak bukan tugas. Istri tugasnya apa Bu kira-kira? Bu, saya bilang tadi pengen masuk surga, pengen masuk surga, pengen. Ini kata Nabi, ini bukan kata saya, kata seorang istri ketika sholat 5 waktu, wasamat syahraha, dan puasa pada bulan suci Ramadan. Terus apa lagi? Dan menjaga kehormatan keluarga. Wa ta'at zaujaha, dan juga taat sama suami. Dakhalal jannah min ayyi abwab, masuk surga dari pintu yang mana engkau inginkan. Maka Bu, cukup seorang istri pengen masuk surga gampang, taat, nurut sama laki, udah kelar. Kalau ibu lagi pegang HP, lagi update status, Bu, cuci baju, udah gak usah bantah, kata suami nurut, udah cuci baju. Kata Nabi, bantah Nabi gak boleh, enak aja. Ayo, bener gak Pak? Kata Nabi, bukan kata saya. Tanya para guru nih, tanya para guru. Taat nurut sama suami, udah masuk surga dari mana pintu. Jangan main HP mulu Bu, masak
Udah nggak usah. Apa bang masak mulu, bosen gua. Beli gini disuruh warung Padang. Kagak boleh, dosa. Bu, masak tugas siapa bu? Tugas suami. Bener nggak? Bener apa ya? Tapi kalau suami nyuruh masak, ibu kagak boleh bantah. Orang kata Nabi protes mulu, tanya mau Ustadz di kiai belakang, tanya dah, tanya udah tanya nggak percaya. Apalagi bulan Muharram tuh, masya Allah. Pak, berikan kebahagiaan terhadap istri, kasih hadiah, nu kadang-kadang Pak bini ngomong mulu, kata suami, daripada gue berantem mendingan gue diem dah. Emang apa? Diem adalah emas. Diem adalah, maka ketika bini minta emas cukup diem saja Pak. Kalau bini minta emas cukup, karena diem adalah, cocok nggak Pak? Emang dasar kere, nggak punya duit. Bu agenda ya, masya Allah. Maka bu, ayo mumpung bulan Muharram, jadikanlah Muharram ini adalah Muharram yang terbaik, yang terindah. Kenapa? Karena belum tentu Muharram yang akan datang kita akan bertemu dan berjumpa kembali. Sebenarnya apa? Muhasabah buat kita, introspeksi buat diri kita. Kenapa? Karena ini adalah tahun baru. Kita masih bertemu dengan tahun baru 1446 Hijriah. Belum tentu kita tahun depan akan bertemu dan berjumpa kembali. Sisa waktu kehidupan kita tinggal menunggu giliran kapan kita akan menghadap Allah. Bukan amal ibadah yang kita bawa, bukan amal soleh yang kita andalkan, tetapi adalah rahmat kasih sayang Allah yang bisa menebus kita, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, ingat, hidup kita banyak ujian dan cobaan. Setiap manusia diujinya pasti berbeda-beda. Ada diuji dengan jabatan, ada diuji dengan kekayaan, ada diuji dengan kemiskinan. Miskin, kaya, jabatan, kedudukan, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai manusia kadal faqru ayyakuna kufran. Terkadang kemiskinan, kefakiran bisa menyebabkan orang berbuat kekufuran. Ya Allah bang, gua nikah amal lu dari dulu ngambil karang hidupnya belangsak mulu. Ngapa bang sono bang nyari duit? Gua bosen bang belangsak mulu bang. Udah kayak tetangga, kata makau saudara nu liatin tetangga depan rumah beli kulkas. Lah kita yang panas dingin. Lah dia yang beli kulkas, kita yang panas dingin. Lah mau beli duitnya orang ada. Ya bu ya, betul gitu bang. Ya Allah bang, daripada gua belangsak mulu sama abang meninggal yuk bang kita ke Gunung Sindur bang. Lah ngapain ke sono bu? Nyari tuyul. Bagian dah bang, tuyul second ge. Bagian yang apa, yang udah rada malasan nyari duitnya. Yang penting gua kagak belangsak hidup sama lu bang. Gua bosan miskin mulu bosan. Nih kadang-kadang orang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tidak kuat imannya, sehingga apa? Berbagai macam cara untuk dikatakan biar jadi sultan. Tuh ujian bu, ujian. Maka jangan berpikir miskin bukan ujian, miskin lebih ujian. Sebab apa? Kemana-mana susah. Katanya kebahagiaan tidak diukur dengan duit. Kata siapa? Betul nggak bu? Bu, bahagia tidak diukur dengan duit, tapi hidup itu segala-galanya butuh. Emang begitu kali ya? Lah coba bu, misal kata ibu rezekinya banyak, ada santunan, duit banyak, nyoh. Buat apa? Gue buat anak yatim. Tapi kalau orang yang nggak punya harta, nggak punya benda, cukup dengan doa. Ya, kalau kagak nyumbang, udah mendingan diem lu bang. Pak, diem. Udah gitu mah kalau ada santunan, ada boy orang yang degig. Tahu degig bu? Tahu degig? Ngapain katanya DKM ngadain santunan? Ya elah, duit dari mana? Diomongin mulu, orang berbuat baik diomongin, didiemin. Maaf nih Pak DKM, kalau orang model begitu kita doain yuk. Kita doain biar nyusul. Nah Pak, orang model begitu kadang-kadang hatinya sakit. Kalau ada orang udah penyakit hati, tidak ada obat kemanapun engkau cari. Kenapa? Karena rumah sakit dimanapun tidak ada orang yang menyembuhkan penyakit nggak ditanggung BPJS. Betul? Udah kalau orang model begitu kita doain biar cepat nyusul. Kenapa? Ya kita Pak, santunan anak yatim adalah salah satu daripada
perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak yatim dicintai oleh Nabi, maka besok yaumul kiamah kata Nabi wa kafilul yatim wa ana wa kafilul yatim fil jannah, maka anak yatim itu kelak bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa? Bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senang menyantuni anak yatim, maka insya Allah sangat dirindukan oleh surganya Allah. Maka tenang, ibu semua bapak yang hadir yang menyusukan rezekinya ini malam, maka saya doain biar masuk surga duluan gue lo protes mulu dah. Lah bu di dunia tuh banyak fitnah, di dunia banyak ujian. Kata Ustadz, saya di dunia kok hidupnya ujian mulu. Betul, manusia akan diuji oleh Allah, maka setiap manusia ujiannya banyak. Jikalau sepanjang hidup ibu banyak cuciannya, itu bukan ujian, namanya laundryan. Benar gak bu? Maka ibu saya doain biar sehat selalu, suaminya makin sayang, uang belanjanya ditambah, anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan selamat bahagia dunia dan akhirat. Jamaah semua yang hadir di malam saya doain biar sehat selalu, panjang umur, yang Allah ngasih rezeki biar tambah berkah, tambah melimpah ruah. Yang belum berangkat haji dan umrah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa berangkat ziarah ke Mekah dan Madinah, pulang dari sana beli sawah dan rumah, dan mudah-mudahan berkah selamat bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Hadallahu ayakum. Dari saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Insyaallah kita akan bertemu dan berjumpa kembali di waktu channel yang sama. Jangan lupa like dan subscribe, share juga komen, dan bunyikan loncengnya. Dadah. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Jamaluddin Ajis LC atas tausiah agamanya, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, yaitu sebelum menginjak pada acara terakhir, ada persembahan satu syair lagu dari Hadroh MRTCC. Kepada tim Hadroh MRTCC kami persilahkan. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد حليم وأنت
لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب وكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلي وسلم على النبي ماهي ظلام والآل صحبه الكرام والصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih untuk tim Hadroh MRTCC. Untuk selanjutnya yaitu acara terakhir doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Lutfi Mutawali. Kepada Kiai Haji Lutfi Mutawali kami persilakan. الفاتحة بالقبول والتمام كل شيء حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعم ويكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي الثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وأسر أسرات غير مفتح باب اليسر على سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الضالي. اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Lutfi Mutawali atas doa akhir penutup. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga acara ini bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan istiqomah untuk melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja musalla syariah
pimpinan Ketua DKM Bapak Eko Novianto bersama para Dewan Guru, Kiai Haji Zidan Fikri, Kiai Haji Jamaluddin Aziz, dan Kiai Musannif. Alhamdulillah juga tadi ada Kiai Nahrawi ikut bersama memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah sekaligus santunan anak yatim. Ini bagian daripada amaliyah mulazamah yang setiap tahun Mushola Syariah selalu mengadakan momentum yang sangat luar biasa ini. Hasil daripada pengajian-pengajian yang digelar di musola ini nampaknya cukup memiliki respon yang sangat baik. Respon yang langsung saya buktikan bahwasanya masyarakat Geria Syariah ini cukup antusias saat mereka masyarakat di sini diinformasikan akan ada santunan yatim. Kepedulian mereka sangat luar biasa. Ini cukup menjadi syahadah, pembuktian bahwa masyarakat Geria Syariah ini cukup peduli kepada anak-anak yatim. Dan ini wasilah daripada pengajian-pengajian yang selalu digelar di Mushola Syariah setiap malam Senin dan juga hari-hari tertentu. Maka saya ucapkan selamat dan sukses kepada DKM, Mushola Syariah, dan juga jamaah serta masyarakat perumahan Geria Syariah dan Geria Sakinah. Mudah-mudahan warga di sini kehidupannya tambah barokah dan anak cucu keturunannya jadikan anak yang soleh soleha, dan insya Allah apa yang menjadi hajat dan juga cita-cita dari generasi kita akan tercapai. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.